Yang selanjutnya kami melihat bahwa yang menyatukan kita sehingga jenengan jauh-jauh hadir dari Palembang, dari Singkut, dari Sarawakung, dari Tatagaro ke sini itu tidak lain karena ruh kita, ya karena ruhul mu'allim kita. Mudah-mudahan karena itu. Mudah-mudahan karena sambung rasanya kita, mudah-mudahan karena ruhul mu'allim kita. Karena sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dawuh at-thariqatu ahammu minal maddah. Kemudian wal mu'allim ahammu minat thariqah. Yang selanjutnya wa ruhul mu'allim ahammu minal mu'allim. Jadi ending dari kita yang ada di sini di dalam proses kegiatan belajar mengajar yang ada di TPI kita masing-masing muatannya pada ruhul mu'allim, pada ruhul mu'allim. Dan semangat inilah yang Mbah Yai Dahlan selaku penemu metode qiraati ingin tularkan kepada kita semua. Semangat ruhul mu'allim inilah juga yang ingin Abi Burhan selaku pembawa metode qiraati di tanah Jambi ini ingin ditularkan kepada kita semua. Kalau kita mau melihat sejarah, kalau kita mau membuka sejarah, bagaimana sejarahnya qiraati ada, baik itu ada karena dikarang oleh beliau Mbah Yai Dahlan Salim, juga karena ada di sini di Provinsi Jambi dibawa oleh Abi. Tahun 1963 Mbah Yai Dahlan Salim karena gregetnya, karena himmahnya, karena ruhnya tergelitik melihat banyaknya orang-orang, anak-anak kecil baik di masjid, di madrasah, di musola yang membaca Al-Quran tetapi tidak menjawab dan merotal. Kemudian Mbah Yai Dahlan melakukan penelitian, melakukan observasi, karena beliau kebetulan pekerjaannya adalah berdagang dari kota ke kota, Semarang, Bandung, Jakarta. Beliau lakukan itu penelitian. Ternyata di masing-masing daerah, entah itu di Bandung, di Semarang, di Jakarta, sama kurang lebih seperti itu. Caranya anak-anak belajar, caranya guru mengajarkan kepada anak-anak itu seperti apa. Di samping itu, beliau Mbah Yai Dahlan Salim juga tidak berhenti pada penelitian saja, tetapi beliau juga study visit. Di saat kita nggak tahu itu study visit, observasi, Mbah Yai Dahlan tahun 1963 sudah melaksanakan itu. Kalau Mas Lasim baru sekarang ya Mas Lasim ya, baru penelitian Mas Lasim ini. Beliau melakukan study visit ke salah satunya ke pondok pesantren Sedayu Gresik. Dulu Cak Bet pernah mondok di sana berapa tahun Cak Bet? 3 tahun waktu beliau masih TK. Jadi beliau Cak Bet itu mondok dari TK. Beliau juga belajar kenapa harus Sedayu. Salah satunya karena di Sedayu itu termasuk pondok pesantren yang mengurusi anak-anak dari usia TK, bahkan sebelum TK itu sudah ada. Sehingga tersusunlah metode qiraati yang saat itu masih 10 jilid. Masih 10 jilid. Sekarang kan sudah 6 jilid deh. Saat itu masih 10 jilid. Tersusun metode qiraati 10 jilid. Dan tahun 1986, 1 bulan sebelum pendirian TK dan TPA
Al-Quran, ya, Taman Pendidikan Al-Quran di Kebonaru Semarang. Ya. Beliau sudah ke Gresik dan pada tanggal 1 Juli 1986 beliau mendirikan TK Al-Quran pertama di Indonesia. TK Al-Quran pertama di Indonesia. Waktu itu beliau berangan-angan sepertinya dari 10 jilid ini nanti akan diajarkan paling tidak 4 tahun baru anak-anak khatam Al-Quran, mujawad murattal, ya, tartil dan tajwidnya bagus seperti yang sekarang ini. Maksudnya sudah ada huruf muskilah dan tajwid. Ternyata anak-anak sebelum 2 tahun sudah pada khatam. Bayangkan tahun 1986, saya sendiri lahir 85, beliau Mbak Dahlan 86, sudah mengajarkan bagaimana agar Al-Quran khatam mujawad murattal kurang dari 2 tahun. Kalau sekarang kita yang sudah banyak metodologi dan seterusnya, kalau masih lebih dari 2 tahun, 4 tahun berarti harusnya malu ya dengan bahaya hidayah. Yang tahun rata-rata 4 tahun. Nah ini salah satu. Kemudian tahun 1990 karena metode qiraati banyak atau digemari mulai banyak disenangi oleh banyak orang, kemudian Mbah Yai Dahlan mengumpulkan seluruh kepala-kepala TPQ, kepala-kepala TK Al-Quran di Indonesia, dan tahun 1990 itulah silanas pertama qiraati di Kebonaru. Nah di sini kemudian Mbah Dahlan membuat garis-garis besar bagaimana qiraati itu harusnya dan bagaimana qiraati itu sebaiknya. Di sini ada 4 karena ini terkait daun Mbah Dahlan, saya takut salah ya. Yang pertama beliau jawab begini, saya tidak ingin menyebarluaskan qiraati, tetapi ingin menyebarkan ilmu qiraati yang saya ijazahkan. Jadi dari tahun 1990 memang syahadah itu mutlak atau wajib bagi guru-guru qiraati. Sudah berapa persen sahabat yang lulus? Sepertinya sedang baru 3% gitu. Ini sepertinya guru-guru sedang agak lupa dengan tasbihnya. Materi yang dulu sempat hafal banget, sekarang sudah ada nggak tahu kemana lagi. Wis. Yang kedua, qiraati tidak untuk dijual belikan secara bebas. Qiraati tidak untuk dijual belikan secara bebas. Yang ketiga, siapa saja boleh mengajar dan mengajarkan qiraati dengan syarat mau ditashih. Dengan syarat mau ditashih. Pentashihnya catat sudah siap 24 jam. Yang nomor 4, dawuh beliau, para koordinator yang lulus ditashih diperbolehkan mentashih para calon guru qiraati dan menyebarkan qiraati untuk sarana belajar Al-Quran di cabang dan daerah masing-masing. Maka malam ini nanti cabat akan melatih para pentashih. Cabat sios pentas melatih para pentashih. Karena memang salah satu syarat dari pentashih adalah
lulus tasbih dulu, bersyahadah. Nah, itu baru cerita atau sejarah bagaimana rohnya Mbah Dahlan, gregetnya Mbah Dahlan, bagaimana agar bacaan Al-Quran untuk anak-anak kita generasi selanjutnya itu bisa dibaca dengan baik dan benar. Sampai sebegitunya beliau. Nah, kalau Abi bagaimana? Kalau Abi Burhan, saya sering mendengar ceritanya Abi, salah satunya dari Mbah Yai Halimi Kudus, gurunya Pak Dhohar Rahmatullah. Karena Abi itu kenal qiraati lewat Mbah Yai Halimi. Bahkan beliau, Abi itu juga belajar qiraati, metodologi qiraati dengan Mbah Yai Halimi. Setiap malam Selasa, hujan tidak hujan, Abi pasti datang. Itu cerita dari Mbah Yai Halimi. Hujan tidak hujan, Abi pasti datang. Ini ketika proses Abi ingin mendapatkan syahadah qiraat. Nah, kemudian tahun 94 Abi hijrah dari Jawa ke Sumatera yang awalnya tidak kenal atau belum kenal metode qiraati. Karena rohnya Abi, ruhul mu'allimnya Abi, roh sebagai guru, sebagai manusia yang melihat kondisi lingkungannya, masyarakatnya jauh dari Al-Quran, apalagi bisa membaca Al-Quran yang wajib-wajib saja, sholat dan lain-lain saat itu belum dilaksanakan. Bahkan Mas Hur masih melakukan